bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat FCC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan mari kita lebih dahulu mendedikasikan waktu kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan kami bisa beribadah, memuji Engkau, sekalipun kami dari tempat masing-masing secara daring, tapi kami percaya bahwa hadirat dan Roh Kudus tetap ada dan sama dan akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang tertulis ini akan menjadi dan menuntun kami kepada kebenaran yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan ibadah ini, menyaksikan, kami berdoa agar setiap pikiran-pikiran yang sedang kalut, yang punya kecemasan, ketakutan, ketidakpastian, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan biarlah kami tetap akan terus bersukacita karena kuasa Roh Kudus yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dari bibir mulut hamba-Mu ini akan menyatakan kebenaran firman yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
kita sedang masuk ke dalam minggu ketiga dari Advent, di mana kita menantikan, ya, perayaan Advent artinya to come, menantikan kedatangan daripada Kristus. Pada awal tentu kedatangan Kristus yang pertama di dunia 2000 tahun yang lalu, tetapi kita juga tetap akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan itu sesuatu yang pasti. Dan tema dalam minggu ketiga Advent adalah sukacita. Hari ini kita akan berbicara mengenai the elements of joy. Elemen-elemen sukacita. Dan pembacaan firman datang dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dari rumah dengan suara nyaring firman Tuhan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Ada satu buku yang berjudul The Way Up From Down. The Way Up From Down. Ditulis oleh Dr. Sledgely. Dan beliau ini menulis bagaimana mengalahkan atau menangani depresi. Kita tahu bahwa situasi seperti yang akan kita hadapi pada akhir tahun ini membuat banyak orang tiba-tiba depresi. Natal seharusnya penuh dengan sukacita, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang sangat membingungkan. Karena salah satu contoh, orang tua tiba-tiba karena PPKM, bahwa banyak sekolah yang tidak membuat libur sekolah. Jadi libur Natal ya tetap sekolah, kecuali tanggal 25 dan tanggal 1 Januari. Orang-orang yang sudah menyiapkan tiket untuk berlibur, tiba-tiba harus kebingungan karena harus membatalkan. Karena anak harus tetap sekolah, apalagi sekolah yang sudah mulai melakukan tatap muka. Dengan begitu mereka mulai depresi sendiri, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut dengan apa yang akan terjadi dengan gelombang yang ketiga dari COVID ini. Nah, pada waktu itu buku ini memberikan rekomendasi bahwa mengalahkan depresi menurut Dr. Sledgely adalah 70% sampai 80% menjadi efektif karena memakai asam amino dan suplemen, mineral, vitamin. Dan dia mengatakan teorinya begini. Depresi pada dasarnya ditandai dengan defisiensi beberapa unsur kimiawi dalam darah, dalam cairan di tulang dan juga sumsum dan juga di urin. Dan seorang yang mengalami depresi bisa diuji atau dites dengan eksaminasi dari cairan-cairan tersebut dan memperlihatkan adanya defisiensi kimiawi. Jadi Dr. Sledgely berkata bahwa mengidentifikasi tanda-tanda kimiawi memperlihatkan juga tanda depresi. Dan inilah yang menjadi teorinya dia. Kekurangan unsur-unsur kimiawi ini atau defisiensi kimiawi ini mempengaruhi orang itu dan menjadi depresi. Dan kemudian yang kedua, dia mengatakan mengenai fungsi otak, yaitu neurotransmitter. Neurotransmitter adalah bagaimana menyalurkan impuls-impuls dari sel-sel dari satu ke tempat yang lain. Dan ini yang membuat otak itu kemudian akan bergerak. Dan kalau ini kekurangan cairan kimiawi, sekali lagi akan membuat orang depresi. Dan kita tahu bahwa dia selalu mengatakan ada dua hormon yang penting ya untuk membuat ini semua terjadi, yaitu serotonin dan norepinephrine. Dan pada dasarnya dia mau mengatakan bahwa depresi itu bisa dilepaskan, dirilis dengan mengganti serotonin
dan neurofaniprin melalui asam amino dan vitamin serta mineral. Jadi sarannya makan vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 dan macam-macam. Lah kalau orang Batak cuma satu B1 dan B2 doang yang taunya, ya. Nah, ini sampai 12 dan macam-macam. Dan begitu banyak lagi daftar suplemen yang harus dimakan. Tapi kemudian dia memberikan bagian terakhirnya menarik, dia bilang begini. Akan tetapi kalau seseorang itu terus-menerus memelihara pikiran negatif atau pola pikir negatif, maka dia tidak akan bisa efektif di dalam treatment ini. Berarti dengan kata lain, jika Anda terus-menerus membangun pola berpikir negatif, maka tidak ada gunanya treatment ini. Dan kemudian dia menutup dengan mengatakan bahwa sikap negatif atau persistent negative attitudes itu bisa menuntun kepada belenggu, keterikatan, dan membuat orang itu tidak bisa mengalami kemerdekaan. Jadi dia mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk hal ini adalah untuk berhenti berpikir negatif. Jadi bagaimana cara reprogramming katanya? Yang pertama, sarannya dia, selalu bila Anda memikirkan perkataan atau pikiran negatif, langsung ngomong batal. Cancel. Kalau di komputer kita bilang, kita pencet kata cancel. Batalkan. Dia terus mengatakan begitu. Batalkan, batalkan. Jadi misalnya ada pikiran, atau gimana nanti ya, apakah anak saya bisa sekolah? Langsung batalkan. Atau gimana ya nanti kira-kira ini bisa dapat bonus nggak akhir tahun? Langsung batalkan. Gitu. Jadi selalu dia bilang batalkan. Ngomong batal. Cancel. Cancel. Yang kedua, dia mengatakan kamu harus membangun juga creative visualization. Jadi membangun visualisasi yang kreatif. Seni membangun visualisasi yang kreatif. Jadi misalnya seperti film Alice in the Wonderland gitu ya. Jadi sleep programming namanya. Program tidur. Jadi waktu Anda tidur, Anda mesti ngomong dan mendengarkan perkataan-perkataan motivasi, terutama motivasi tentang sekarang. Jangan bicara mengenai masa depan. Waktu saya mendengar dan membaca ulasan ini, saya malah jadi depresi sendiri. Saya bilang, nggak akan ada cara yang terbaik dari dunia untuk bisa menghasilkan sukacita, lepas dari depresi. Kecuali bila itu datang dari Roh Kudus semata-mata. Dan kita lihat di dalam bacaan kita ini, Rasul Paulus itu menuliskan surat kepada jemaat di Filipi dari penjara di Roma. Dan dia sedang ada dalam penjara, walaupun itu penjara rumah isolasi, tetapi dia sedang dirantai dengan seorang prajurit Roma. Karena dianggap ini adalah tawanan berbahaya, musuh negara. Jadi dia 8 jam dirantai dengan si prajurit, lalu nanti ganti lagi. Setiap ganti shift ya orangnya diganti aja. Begitu terus. Sementara satu tangan dia bisa menulis dengan tangannya yang lain. Dan kita tahu bahwa surat Filipi itu memberikan kebenaran tentang sukacita. Kita tahu bahwa ini bilang temanya begitu banyak tentang sukacita. Bagaimana mungkin Paulus yang di dalam kondisi di penjara, pengen keluar, terisolasi, tetapi punya semangat tinggi di dalam sukacitanya. Apa yang dia lakukan? Karena saya membantu pelayanan jemaat, perintisan jemaat di Belanda. Ini musim bunuh diri di Belanda. 2 minggu terakhir ini. Karena udah musim dingin, lalu kemudian juga terjadi mulai semi lockdown. Orang tidak boleh keluar lagi, berlaku jam malam dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Dan orang mulai kebingungan dan bunuh diri dan angka kematian meningkat, melonjak. Dalam gelap juga dan di rumah juga nggak punya teman, nggak punya sahabat. Bingung mereka. Nggak bisa ke bar, nggak bisa ke nightclub atau kemana ke restoran. Akhirnya mereka stres sendiri di dalam dan mulailah banyak orang yang akhirnya depresi dan bunuh diri. Tetapi Alkitab memberikan kita jalan keluar. Bagaimana kita bisa mengalahkan semua ini? Nah, mari kita lihat kembali kepada ayat ini. Bagaimana Paulus memiliki sukacita
dengan dia menerima penghiburan dari Roh Kudus. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Bagaimana Paulus membangun sukacita. Ada elemen sukacita yang dia bangun. Yang pertama di ayat yang ketiga. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi elemen pertama adalah mengumpulkan, mengingat akan kebaikan-kebaikan orang. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur berulang-ulang, janganlah lupakan kebaikan Allah. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Paulus membangun kekuatan di dalam hidupnya untuk bersuka cita dengan pertama mengingat apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada dia. Karena Paulus ini yang memulai jemaat itu, kita bisa baca nanti di dalam Kisah Para Rasul 16 bagaimana Paulus memulai jemaat di rumah Lydia di Filipi. Dan kita tahu bahwa kemudian jemaat itulah yang pertama mensupport Paulus. Mendukung pelayanannya secara finansial. Mendoakan, mengutus orang seperti Epafroditus untuk membawa pemberian dan support kepada Paulus selama dia di penjara. Dan Paulus mengingat semua itu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memakai kata ekaristi. Dengan kata lain bahwa ketika Roh Kudus mengingatkan inventory kebaikan dari jemaat. Kebaikan dari orang-orang yang mengasihi kita. Yang mengasihi Paulus. Itu membangkitkan kekuatan dan sukacitanya. Jadi kalau tadi Dr. Slitsley mengatakan, oh kamu mesti memiliki pikiran positif. Saudara, ini jelas sekali. Dia sudah fokus kepada kebaikan orang lain. Karena dengan kita memikirkan the best version of someone kepada kita, kita sudah bersyukur dan kita akan dibangkitkan semangat kita untuk bersukacita. Jadi ketika kita memikirkan kebaikan orang, itu langsung akan menimbulkan ucapan syukur. Dan inilah yang dikatakan sebagai sebuah ingatan yang manis di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kunci utama dan sejati adalah bagaimana kita bisa mengingat kebaikan orang lain. Bagaimana kita bisa mengingat hal yang terbaik dari orang lain dan bagaimana itu mempengaruhi hidup kita. Maka Roh Kudus akan memakai semua kebaikan itu mendominasi pikiran kita dan membuat kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, coba ingat semua kebaikan orang-orang, pasangan saudara, anak saudara, pimpinan, gembala, teman, mentor saudara. Bagaimana mereka berkontribusi di dalam hidup saudara atau hidup keluarga saudara. Mari kita bersyukur dan mengingat semua itu. The joy of recollection. Ya, recollection of memories. Nah yang kedua, elemen sukacita yang Paulus katakan adalah di dalam ayat 4. Dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi elemen kedua yang Paulus katakan adalah sukacita bersyafaat. Karena Rasul Paulus memakai istilah di sini yaitu desis. Yaitu orang yang berdoa untuk seseorang yang lain. Orang yang mengharapkan Allah melakukan sesuatu untuk seseorang. Jadi bukan bicara dirinya. Kita selalu mengatakan if you keep looking to yourself, you will be depressed. Mari kita lihat kepada apa yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Mari kita mulai berdoa untuk orang lain. Jadi Paulus justru caranya dia untuk bersukacita adalah apa? Aku berdoa buat kamu. Aku bersyafaat buat kamu. It's not about me. Bukan lagi tentang saya. It's about you. Dan bagaimana engkau bisa hidup benar dengan Tuhan. Jadi ketika kita mulai memikirkan bagaimana Allah bisa bekerja dalam hidup seseorang, kita akan
bangun satu semangat sukacita. Itu yang Paulus katakan. Roh Kudus akan mendorong kita lepas dari belenggu depresi pada waktu kita mulai bersyafaat untuk orang lain. Saya ingat ketika saya mulai mengalami tekanan-tekanan, saya langsung berpikir mengenai orang lain, bangsa lain. Saya mulai berdoa untuk negara, untuk bangsa ini. Dan saya mulai bersyafaat. Dan saya percaya bahwa ketika itu kita lakukan, iblis bilang gini, aduh ngapain yang ngerepotin orang ini, mendingan saya langsung lari karena itu bagaimana Allah akan mendatangkan kuasa kepada orang yang sedang didoakan, mendingan dia langsung lari dan berusaha berperang di sana. Jadi ini menarik ya, kalau kita mulai mengalami depresi, jalan keluar yang Alkitab katakan, berdoa untuk orang lain. Ini kebalik dengan dunia. Karena dunia selalu mengatakan, Pak bagaimana mungkin saya berdoa untuk orang lain, doa saya sendiri ya susah. Nah justru disitulah kuncinya. Kita tidak fokus ke diri kita. Tapi Rasul Paulus mengajarkan di sini. Berdoa untuk orang lain. It's not about you anymore. Bukan lagi tentang saudara. Tetapi tentang Allah. Tentang orang tersebut. Tentang jiwa-jiwa. Ini elemen kedua dari sukacita. Dan Roh Kudus akan dengan segera melakukan itu. Bukankah itu yang Yesus ajarkan dalam doa murid-murid? Mari kita lihat bagaimana fokusnya dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Baru kita bicara mengenai kebutuhan kita, makanan, pengampunan, kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Tetapi tiga yang pertama bicara mengenai Allah, keintiman dengan Allah, kuasa Allah, kerajaan Allah, dan kemuliaan Allah. Kekudusan Allah. Dan kita dikuduskan, sebagaimana minggu lalu Pak Gembala bicara mengenai kita dikuduskan buat apa? Kita dikhususkan kan? Untuk kita bisa hidup dengan standar Allah, kita hidup dengan keinginan Allah, kita hidup dengan rencana Allah, tujuan Allah, dan itu yang akan menjadi tujuan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa. Elemen kedua, untuk membangun sukacita, justru bersyafaat untuk orang lain. Jadi yang pertama tadi kita ingat kebaikan dan hal-hal yang menjadi berkat kepada kita dari orang lain. Yang kedua, kita keluar dari diri kita, dari kemudian kita mulai berdoa untuk orang lain. Berdoa bagaimana mereka bisa mendapatkan rumah, bagaimana mereka bisa anaknya disembuhkan, mungkin mereka sedang membutuhkan keuangan. Kita berdoa, mungkin kita nggak bisa membantu secara fisik, tapi kita mulai berdoa dulu. Saya mau mengajak kita semua, kalau kita mengambil waktu browsing di dalam digital sosial media, pernahkah saudara ketika melihat misalnya bencana Semeru, lihat di Twitter atau lihat di Instagram, apakah Bapak Ibu mengambil kesempatan 30 detik untuk berdoa? Saya mungkin nggak kenal orang-orang di Semeru, tapi ketika saya mulai melihat tayangan-tayangan yang mungkin cuma 10 detik, saya mulai bilang, Tuhan aku berdoa, Engkau berikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah ini. Bahkan saya ingat waktu jatuhnya Afghanistan ke Taliban. Ada keluarga Kristen, ada keluarga misionaris yang 16 hari tidak bisa keluar dari rumah mereka karena takut akan diserang oleh Taliban. Saudara tahu, pada waktu itu keluar di Twitter cuma 2 baris. Please pray. Lalu kemudian saya ngambil waktu berdoa. Itu membangun empati doa kita. Dan itu yang menjadi sukacita saya selama 2 tahun terakhir ini. Dalam browsing sosial media. Menjadikan itu menjadi alat. Bagi saudara mungkin yang punya teman-teman yang suka rajin lihat status story ya. Apakah engkau pakai kesempatan untuk berdoa enggak? Buat mereka. Ketika mereka mengalami sesuatu. Kadang-kadang orang curhat juga di sosial media soalnya kan. Di story-nya gitu loh. Pakai itu. Saya ingat satu anak mahasiswa sekolah teologi. Dia udah stres banget. Udah gak tahu lagi bagaimana. Dia udah bilang, aduh saya udah mau menyerah. Dan dia posting itu di ini. Dan saya berdoa. Dan saya bilang, saya berdoa buat kamu. Dan ini yang saya doakan. Dan aduh Pak terima kasih. Saya bisa hampir give up Pak dengan keadaan ini. Lihat bagaimana Tuhan bisa membangun orang lain lewat hidup kita. Sekalipun kita sedang mengalami hal yang tidak nyaman. Dan yang ketiga yang terakhir. Yaitu sukacita dalam persekutuan. The joy of participation.
Di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Wow, jadi dari sejak dia merintis gereja di Filipi. Dan kita tahu di Filipi itu Paulus dipenjara kan. Dan terjadi goncangan di sana sehingga pimpinan penjara itu pun akhirnya, kepala penjara itu pun akhirnya bertobat, dia dan seisi keluarga. Dan dia menjadi bagian dari jemaat Filipi. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur untuk persekutuanmu. Dan dia pakai kata partisipasi ini adalah koinonia. Kita tahu ini ada arti kata persekutuan. Pertama, persekutuan dengan berita Injil. Jadi kalau kita bermitra dengan berita Injil, sebenarnya kita sedang mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Bila kita mendukung baik melalui doa ataupun melalui dana atau bahkan membantu pekerjaan pemberitaan Injil dari daya kita, kita sedang melakukan persekutuan dengan Injil. Dan Paulus bersuka cita untuk kemitraan yang dipakai oleh jemaat itu, yang ditunjukkan oleh jemaat itu. Companionship-nya mereka ini, baik itu bicara mengenai persekutuan, partisipasi, bahkan pendampingan. Karena dikatakan bahwa mereka mengutus Epafroditus menemani Paulus di sana, melayani Paulus. Bahkan Epafroditus sampai sakit-sakitan, saudara. Hampir mati. Tapi dia berusaha, dia berjuang untuk dia bisa menolong Paulus. Karena lebih penting Paulus daripada dirinya. Wah, ini luar biasa. Berapa di antara kita yang bersedia untuk melakukan ini? Mungkin nggak banyak. Tapi inilah bagian dari persekutuan dengan berita Injil. Dan kalau kita melihat hasil dari persekutuan itu, ada orang bertobat. Mungkin yang melayani adalah hamba Tuhan. Tetapi kalau kita ada bagian dalam pendukungan, bagian dalam kemitraan, kita juga menjadi bagian dalam sukacita orang yang diselamatkan tersebut. Dan apa yang saudara lakukan dengan jemaat sekarang? Sama juga. Kita mendukung baik dalam doa, baik juga di dalam dana. Karena Paulus di sini juga berbicara mengenai dukungan mereka di dalam keuangan. Ya, bahkan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 13, dia memberikan kontribusi kepada keperluan orang kudus. Berarti dia pakai partnership atau koinonia di sini, berbicara mengenai bagaimana mendukung orang-orang lain. Bagaimana kita menjadi jawaban doa kepada orang-orang yang sedang memerlukan secara keuangan. Begitu banyak. Rasul Paulus mengatakan dia mengumpulkan dana dari jemaat-jemaat yang dia rintis untuk mendukung jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami bahaya kelaparan, kesusahan. Bahkan ada jemaat yang begitu miskin seperti Makedonia. Tapi mereka ngotot untuk mengatakan kepada Paulus, boleh nggak kami berpartisipasi? Dan Paulus bilang, waduh, kamu itu memberi dalam kemiskinan. Extremely generous. Wow. Saudara-saudara, saya berdoa bahwa kita tidak hanya sekedar memberi dari kelimpahan. Tetapi kita memberi dari kekurangan kita. Dan sebenarnya itu yang membuat kita lebih kaya. Karena kita memberi dari kekurangan kita. Memberi pada waktu kita miskin. Bukan memberi sewaktu kita sudah berlimpah. Dan saya mau mengatakan, siapapun kita, mau keadaan kita sedang dalam kondisi yang pas-pasan atau kurang. Bila kita mengambil keputusan atau kita dalam kondisi yang berkelimpahan. Bila kita mengambil keputusan untuk bermitra di dalam pemberitaan Injil. Saya mau mengajak kita semua bahwa itu akan menjadi sumber sukacita kita melimpah. Ketika kita mendengar ada orang diselamatkan melalui pelayanan itu. Melalui pelayanan FCC. Melalui pelayanan digital media ini. Kita akan mengatakan, wow, kita bersyukur. Mungkin saya tidak bisa pergi. Mungkin saya nggak bisa berkhotbah. Tapi saya tahu bahwa saya berdoa dan saya mendukung dalam dana. Maka itu pun akan terjadi. Jadi jangan kita menurun semangat kita untuk memberi. Mendukung di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan ini yang luar biasa, saudara. Bahwa ketika kita melihat orang-orang itu bertobat. Maka kita tahu kita juga menerima sukacita yang sama.
Jadi sukacita sejati itu hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Bukan dengan kita sekedar mengatakan dalam pikiran kita, batal, nggak boleh berpikir negatif. Atau jangan berpikir tentang masa depan, hanya pikirkan sekarang saja. No. Roh Kudus sanggup untuk membawa ingatan yang baik dan manis di masa lalu. Untuk kita mengatakan, aku bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kalau dulu itu terjadi, kalau engkau pakai orang-orang ini, maka hal yang sama akan engkau pelihara saya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia melawan Goliat? Dia pertama mengumpulkan semua kebaikan Tuhan di masa lalunya. Dia membangkitkan kemantapan, boosting his confidence, melawan kemustahilan. Saya katakan kemustahilan kenapa? Pertama, senjata nggak ada yang bisa menandingi senjatanya Goliat. Yang kedua, satu pasukan terintimidasi 40 hari. Sampai lumpuh karena intimidasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia nggak kena intimidasi itu, tapi dia melawan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Forget not all his benefits, kata Alkitab. Nah yang kedua tadi, sukacita karena kita berdoa, bersyafaat. Kita mengingat orang lain. Berdoa bagaimana Allah dan kehendak Allah terjadi kepada orang itu. Kepada kota itu, kepada keluarga itu, kepada bangsa itu. Kepada orang-orang yang kita doakan. Yang ketiga, sukacita itu lahir dari persekutuan kita dengan Injil. Kemitraan kita dengan pemberitaan Injil. Dengan jemaat Tuhan. Dengan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan ketika kita melihat sukacita dari orang yang diselamatkan bersama dengan malaikat sorgawi, kita akan juga bersorak-sorai. Berita Natal dikatakan bahwa sukacita, gloria in excelsis, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, karena telah lahir bagimu. Dan sukacita itu membawa kepada orang-orang yang sedang depresi selama 400 tahun. Tidak ada suara Tuhan. Dan mereka tahu ini adalah berita dari keselamatan sedang datang. Dari Mesias yang sudah lahir. Yang mereka nanti-nantikan. Raja yang mereka nantikan. Mereka berlari-lari. Memberitakan kepada banyak orang. Dan siapa mereka ini? Orang yang terpinggirkan. Para gembala. Yang kesaksian mereka itu tidak valid untuk dibawa ke mahkamah agama kalau mereka bersaksi. Tapi justru malaikat datang kepada mereka. Orang-orang yang sedang depresi ini. Bangsa yang tengah tinggal dalam kegelapan dan kekelaman. Melihat terang yang ajaib. Tapi siapa yang Tuhan pakai? Orang-orang yang sederhana ini. Dan mereka berlari-lari. Memberitakan pada semua orang. Jadi saudara-saudara, hari ini, pada minggu ketiga Advent ini, saya mau mengajak kita semua jemaat Tuhan. Jemaat FCC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Yang dilakukan oleh orang lain, melalui orang lain kepada kita. Kita bersyafaat kepada orang-orang. Dan melihat bagaimana mujizat Natal terjadi kepada mereka. Keselamatan terjadi dalam keluarga mereka. Dan yang ketiga, ketika kita mulai berdoa dan bertindak. Berpartner, bermitra di dalam persembahan kita. Di dalam dukungan doa kita. Bahkan mungkin kita pergi melakukan pekerjaan pelayanan, menolong orang-orang secara praktis. Dan saya percaya ini akan membuat Natal kita sekalipun dalam kondisi terbatas tetap tidak kekurangan sukacita, malah berlimpah untuk kita bagikan kepada orang lain. Bapa di surga, terima kasih untuk jemaat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini kepada setiap kami yang sedang mengalami depresi. Untuk kami tidak melihat kepada diri kami. Ampuni kami kalau kami hanya terus melihat kepada diri kami. Tapi kami mulai melihat kepada Roh Kudus yang memberikan jalan keluar. Dan memberikan dan mengingat akan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat orang-orang lain. Dan kami mulai berdoa untuk mereka. Mulai bersyafaat untuk orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan dan mujizat Tuhan. Memerlukan keselamatan.
Kami mau memberi diri kami Tuhan. Dan juga apa yang ada pada kami. Kami mau membawa itu. Supaya kami juga turut bersuka cita di dalam pemberitaan Injil. Lewat dana, lewat dukungan, kemurahan hati yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Sehingga Natal kami menjadi Natal yang tidak akan sama lagi. Dan membawa kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyudahi ibadah kita. Dan hari ini mari kita bersepakat bersama-sama sebagai keluarga. Mari kita bergandengan tangan dan kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan yang membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tangannya ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Engkau akan membawa pengharapan kepada banyak orang. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan yang kau naikkan dengan iman, firman dan ucapan syukur. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus. Yang akan memelihara engkau, menyertai engkau, memberdayakan engkau dari hari ini. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan kemuliaan. Dan membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya. Sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan selamat bersekutu.
cinta